Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu di pagi hari ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk membaca firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari 1 Tawari 28 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kenalah Allah ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia tidak pernah lepas dari pengaruh nasihat. Sejak kecil hingga dewasa, kita terus dibentuk oleh apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita ikuti. Nasihat bisa datang dari orang tua, teman, pemimpin, bahkan dari hal-hal yang kita konsumsi setiap hari seperti media sosial. Bapak, Ibu, tanpa disadari semua itu perlahan membentuk cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan dan menjalani hidup ini. Dalam nas ini Daud memberikan pesan yang sangat penting kepada Salomo, bukan tentang strategi kerajaan atau kekuasaan, melainkan tentang hubungan dengan Tuhan. Daud menekankan bahwa yang paling utama dalam hidup adalah mengenal Tuhan secara pribadi dan melayaninya dengan hati yang utuh. Ini menunjukkan bahwa fondasi kehidupan yang benar bukanlah kemampuan atau pencapaian, tetapi relasi dengan Tuhan. Lebih dari itu, Daud juga mengingatkan bahwa Tuhan menyelidiki hati dan mengerti setiap pikiran manusia. Artinya Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam. Tidak ada kepura-puraan di hadapannya. Namun ada janji yang indah, jika kita mencari Dia, kita akan menemukannya. Bapak, Ibu, ini adalah undangan sekaligus penghiburan bagi setiap orang percaya. Renungan pagi hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali nasihat apa yang sedang kita dengar dan kita ikuti hari ini. Apakah hidup kita lebih dipengaruhi oleh suara dunia atau firman Tuhan? Karena pada akhirnya arah hidup kita akan ditentukan oleh suara mana yang kita pilih dan kita taati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyaring setiap nasihat yang masuk. Tidak semua nasihat membawa kita kepada kebenaran. Ujilah itu dengan firman Tuhan. Mari prioritaskan waktu dengan Tuhan, luangkan waktu khusus setiap hari untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, agar hati kita dibentuk olehnya. Jaga hati kita dan pikiran kita, batasi hal-hal yang memberi pengaruh negatif, seperti media sosial atau lingkungan. Marilah kita hidup dengan ketulusan, ingat bahwa Tuhan melihat hati. Jangan lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Ambil langkah ketaatan. Jangan hanya tahu yang benar, tetapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita hari ini. Bapak, Ibu, kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar nasihat, tetapi menjadi pelaku firman. Saat kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, maka hidup kita akan dibentuk dengan arah, tujuan, dan makna yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk terus mengarahkan hidup kami, telinga kami, dan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan dan firman-Mu. Agar kami boleh mendengarkan yang benar yang sumbernya dari Tuhan. Kami tidak mendengarkan suara dunia yang dapat membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.